Oke, yuk semuanya. I think we can start now. Oke, semoga nanti teman-teman lebih banyak yang akan bergabung. Untuk hari ini kita masih akan listening ya, tapi listening yang bagian terakhir yaitu yang long talk. Untuk topiknya yaitu pasti tentang American Literature. Lalu lesson-lesson yang ada di universitas di Amerika sana. Gitu. Atau kalau trip itu di yang kemarin ya, biasanya itu yang di part B itu yang trip. Tapi kalau untuk yang part B itu biasanya lebih ke American Literature atau lesson-lesson yang ada di universitas di Amerika. Seperti itu. Oke, sudah siap untuk kita having our lesson today? Saya akan mulai share dengan materi yang kita punya hari ini. Teman-teman, yang dinamakan long talk itu ininya teman-teman. Nih. Oke. Lihat. Kita harus mendengarkan bukan percakapan ya. Seperti paragraf, satu paragraf panjang seperti ini, dia nanti akan ngomong. The slating of the first from bla 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 sampai plays for years. Nah, kita harus taking notes di benak kita sendiri ya. Dia tadi cerita tentang apa? Kira-kira nanti akan apa yang ditanyakan di soal-soal berikutnya yang akan muncul. Nah, question 1. On the recording, you hear, what is the topic of this talk? Nah, langsung ketemu topiknya. Makanya tadi, kalau ketika mendengarkan, kita sudah mengira-ira, oh nanti ini topiknya tentang American History nih. Tentang Perang Amerika nih. Atau tentang penembakan Presiden Amerika misalkan. Nah, kita sudah bisa langsung menjawab nomor 1. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan jawaban di long talks ini. Pertama, kita harus preview the answer. Apa itu preview? Kita harus melihat dulu. Kira-kira pertanyaan yang akan muncul itu apa? Berarti 1, anticipate the topic. Yang kedua, anticipate the question. Nah, biasanya listen carefully to the first line of the talk. Ya kan? Bagian pertama itu biasanya mengandung topik, main idea, subjek, dan lain-lain. Oke. Di sini kita harus mencari jawaban dari WH question. Who, siapa, when, kapan, where, di mana, misalkan nanti ada why, bagaimana, which, yang mana, dan lain-lain. WH question kalian sudah harus hafal di luar kepala. Oke, harus selalu diingat. Sudah tidak usah diulang-ulang lagi ya, WH question itu apa aja. Gitu. Oke. Lalu, Miss, jika saya tidak yakin karena saya tidak mendengar dengan jelas atau saya tidak tahu vocabnya bagaimana, tebak, tidak boleh meninggalkan any blank answer. Tidak akan dikurangi, teman-teman. Percayalah. Gitu. Jika masih ada waktu, silahkan dibaca lagi, barangkali tadi masih ada yang ragu-ragu. Begitu. Ayo, semangat. Kita akan mulai ya. Apa itu anticipate the topiknya juga mengantisipasi topiknya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan lihat. Ya. Nomor 1. Nomor 1, A, B, C, D. During a biology laboratory, biology study group, on the first day, just before the final exam. Berarti kira-kira apa yang akan ditanyakan? Ada during, ada in, ada on, ada just before. Berarti kapan kejadian? Betul sekali. Kira-kira kapan? Betul. Karena dia semuanya mengacu ke preposition of time. Baik. Yuk. Okay, what is the topic of the talk for question 1 until 5? The requirements. Requirements itu artinya apa saja yang dibutuhkan di kelas biologi. Kelas biologi. Dari mana kita tahunya itu kelas biologi?
Ada kata-katanya kan dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi di atas. Nomor 2, once a week, 2 times a week, dan lain-lain. Berarti when. Nah, nomor 3, to do the first laboratory assignment, to take the first exam, to study the laboratory manual, to read one chapter of the text. Oke, so kira-kira ada to infinitive. To infinitive adalah kalimat perintah atau kalimat suruhan. Untuk mengerjakan, untuk mengambil, untuk belajar, untuk membaca. So, berarti kira-kira pertanyaan yang akan muncul untuk nomor 3 adalah what to do. Ya kan? Apa yang harus dilakukan. Nomor 4, ada room assignment, exam topic, reading assignment, the first lecture. Semuanya adalah kata benda. Ya kan? Berarti kira-kira dia itu harus ngapain? Ya kan? Apa yang harus dia tanggung jawabkan dalam mengambil kelas ini? Oke. Nomor 5. Sama ya, ada exam and lab work, reading, writing assignment, class participation, ada lecture and laboratory attendance. Berarti yang dibutuhkan mungkin untuk lulus dari kelas biologi ini apa saja. Oke, yuk tanpa berlama-lama silakan kita ke bawah. Langsung ya. Tadi kita sudah mempelajari yang determine the topic, ya kan? Kita harus anticipate. Pertama, anticipate the topic. Yang kedua, anticipate the question. Oke, sekarang Miss Amel akan putarkan yang ini ya. Nah, ini dia. Ada gambar listening. It means that we have the listening audio. Oke? Nah, Miss Amel akan share audionya dan kalian mencoba untuk melihatnya di grup. Ya, yang tadi sudah Miss Amel kirimkan. Jadi tidak usah melihat di kameranya, karena ini akan saya stop share dan saya akan share audionya. Listening Part C. Exercise 25. Listen to the first part of each of the talks and decide on the topic of each talk. Number 1. The first part of Talk 1 is Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. What is the topic of Talk 1? Number 2. The first part of Talk 2 is In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. What is the topic of Talk 2? Number 3. The first part of Talk 3 is I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. What is the topic of Talk 3? Yes. Oke. How was it? Bisa kan? Oke. So, what is the topic of Talk 1? Kira-kira nantinya kalian akan mendengarkan long talk-nya tentang Biology 101. Ya kan? Nah, berarti topiknya apa? Ketika kita memasuki suatu kelas baru, kita akan dijelaskan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang akan kita dapatkan nanti di kelas itu. Nah, berarti
Topik untuk talk 1 adalah the birthday of the class biology 101. Gitu. Dia kan tadi memperkenalkan asisten labnya kan, namanya Peter Smith. Gitu. Nah, dosennya ya yang mengatakan itu. Oke. Nah, saya sudah menjawab nomor 1. Sekarang kalian coba, what is the topic of talk 2 and talk 3? Yang talk 2 apa? Volcano in Hawaii. Oke, betul sekali. The volcanoes. Ya, betul. Good. Yang ketiga. Yang ketiga. Smithsonian Museum Tour. Betul sekali. Harus ada kata-kata turnya ya. Betul. Nah, untuk next Friday, kita sudah mulai akan berkutat dengan tenses, structure, and written expression. Gitu ya. Kalau di tes kalian nanti, misalkan kalian akan mengambil tes, itu ada di section kedua. Jadi section di TOEFL itu ada 3. Pertama listening, yang kedua structure and written expression, yang ketiga adalah reading. Gitu. Oke, jadi nanti mulai minggu depan kita sudah akan berkutat dengan grammar, dengan masalah sentences, subject, verb, object, dan lain-lain. Itu di structure dulu ya, baru setelah itu nantinya ke written expression. Kalau structure itu lebih ke pemahaman kalian mengenai grammar. Kalau written expression itu lebih mengenai bagaimana kita mencari jawaban yang salah, malah justru. Karena kan dia kan yang di garis bawah itu ya teman-teman ya, yang itu namanya written expression. Kita malah cari yang salah. Baik, kalau kayak gitu, kita akan bertemu lagi next Friday insya Allah. Dan thank you for having my class today. I hope it will help you a lot with your listening skills. If you have any question, just type it in our group ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan japri Miss Amel atau tuliskan di grup juga boleh. Gitu. Jika tidak ada pertanyaan, maka Miss Amel pamit undur diri. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Berarti kita akan bertemu lagi insya Allah di Jumat depan. Oke? Assalamualaikum semuanya. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.